Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Alhamdulillah di siang hari ini kita dalam satu acara podcast terkait pelaksanaan Hari Santri tahun 2024. Bersama kita telah hadir Bapak Dr. Haji Ali Yafid, SAG MPDI. Beliau Kepala Bidang Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Agak kare Bapak Kabid. Alhamdulillah, kare Sehat-sehat. Mama Deceng dan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Kabid, dalam rangka Hari Santri ini, insya Allah di puncak kegiatan Hari Santri kita pasti ada kegiatan sama dengan tahun-tahun kemarin. Apa saja Pak Kabid yang rencananya dilaksanakan di tahun ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ketua Tim FKPVS Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atas pertanyaan yang diajukan ke saya menyangkut persoalan pelaksanaan kegiatan Hari Santri tahun 2024. Untuk Hari Santri tahun ini itu ada beberapa kegiatan yang menjadi agenda yang disampaikan oleh Pak Menteri melalui Dirjen Pendis dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, ya termasuk koridor waktu pelaksanaan kegiatan inkubasi 15-30 Oktober. Kegiatan kita pada kegiatan Hari Santri ini adalah pertama insya Allah besok itu tanggal 18 ada kegiatan senam santri secara nasional, kemudian ada penanaman pohon, satu santri juga itu dirilis secara nasional dan dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Selatan itu kita akan laksanakan di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin di Kabupaten Goa. Rencananya akan dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan dan seluruh Kepala Bidang, KBTU dan Pembimas, termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, dan juga rencananya juga Bapak Bupati Kabupaten Goa juga akan hadir di acara tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 21 kita akan melaksanakan zikir, doa, salawat, dan tauziah yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 jam 13.30 itu dilaksanakan secara provinsi. Jadi seluruh kabupaten kota itu akan ikut secara Zoom dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian di tanggal 22 itu kita akan melaksanakan kegiatan apel Hari Santri tahun 2024. Ini rencananya di lapangan Rujab Gubernur, dan insya Allah surat kami Pak Gubernur kita akan Pak Kanwil minta supaya bersedia menjadi pembina apel di tanggal 22 itu di jam 7.30. Kemudian akan dilanjutkan kegiatan pembukaan expo untuk pesantren yang mendapatkan bantuan kemandirian pesantren, yaitu inkubasi bisnis, jumlahnya 66 pesantren, dan itu juga kami Pak Kanwil minta supaya Pak Gubernur bersedia untuk membuka acara tersebut yang berlangsung sejak mulai tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober. Saya kira itu jadwal kegiatan Hari Santri untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak Kabid. Terkait persiapan Pak Kabid untuk kegiatan Hari Santri? Untuk persiapan alhamdulillah yang belum sampai hari ini adalah kesiapan Pak Gubernur untuk menjadi
pembina apel ya dalam kegiatan hari apel tanggal 22. Tapi tadi sudah saya sampaikan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah, meminta kepada beliau supaya berkomunikasi langsung dengan Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan tentang hal itu. Untuk yang lain-lainnya alhamdulillah, termasuk pelaksanaan kegiatan Expo itu kemarin kita sudah rapat Zoom untuk seluruh PT KIN dan alhamdulillah kesiapannya sudah 99% untuk pelaksanaan itu. Luar biasa. Luar biasa Ya, memang. alhamdulillah. Ya. Terkait tema yang diusung untuk Hari Santri tahun ini, Pak Kabid. Untuk tema, ini kan ada 2 surat. Ada surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2024. Ada juga surat edaran Sekjen tentang pelaksanaan apel Hari Santri. Tema tahun ini juga agak menggelitik memang. Karena bahasanya yang kadang-kadang memang bahasa bahasa gaul, bahasa yang mungkin tidak biasanya, karena temanya itu adalah menyambung juang merengkuh masa depan. Menyambung juang merengkuh masa depan. Filosofis sekali karena menyambung juang itu adalah frasa yang berarti bahwa diharapkan seluruh warga pondok pesantren, khususnya santri dan santriwati, supaya punya semangat untuk menyambung semangat perjuangan untuk pendahulu-pendahulu mereka. Kemudian untuk merengkuh masa depan diharapkan semua berkolaborasi ya untuk berusaha untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan di masa-masa yang akan datang. Nah, itu luar biasa. Filosofis sekali. Filosofis sekali. Kalau terkait pelaksanaan atau tujuan pelaksanaan Hari Santri tahun ini, Pak Kabid. Saya kira tujuan pelaksanaan Hari Santri sama juga temanya. Bahwa harapan dari pelaksanaan kegiatan kita Hari Santri tahun 2024 ini, bagaimana supaya kita memberi motivasi kepada seluruh warga pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, supaya kita punya semangat juang untuk melanjutkan perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Coba bayangkan berapa jadi pemantik ini. Jadi berapa ribu pondok pesantren yang selama ini itu untuk digerakkan lah supaya punya semangat, punya motivasi, punya dorongan agar supaya tetap berusaha untuk mengembangkan dirinya melalui semangat yang diberikan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kemudian tujuan sebenarnya adalah bagaimana pondok pesantren, warga pondok pesantren ini di masa akan datang itu dia bisa berkembang, dia bisa lebih maju dan bisa mencapai puncak keemasannya di masa-masa yang akan datang. Makanya dari tema ini menunjukkan bahwa tujuan yang akan dicapai adalah kita punya semangat juang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren supaya kita secara bersama-sama mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di masa-masa yang akan datang. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi sedikit Pak Kabid, di rangkaian kegiatan tadi mungkin sudah ada kegiatan-kegiatan sebelum tanggal 22 itu, ada yang Hari Santri dan ada pasca Hari Santri. Apa saja Pak? Iya, pasti. Karena begini, karena semangatnya teman-teman seluruh warga pondok pesantren di Sulawesi Selatan, ini baru dicanangkan untuk pelaksanaan kegiatan Hari Santri, mereka sudah bergerak duluan. Sejak tanggal 1 Oktober itu, ya hampir semua pondok pesantren di Sulawesi Selatan itu sudah bergerak, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan menyambut Harinya Santri, ya tanggal 22 itu. Contohnya ada pondok pesantren melaksanakan futsal, ada pondok pesantren jalan kerukunan, ada pondok pesantren melakukan seni. Itu semuanya sudah ada yang melaksanakan kegiatan itu. Dan itu memang koridor waktunya yang disampaikan kepada kita itu adalah sebulan santri. Jadi sebulan santri itu, sebulan itu semua kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Iya, untuk memperingati Harinya Santri. Ya.
di beberapa tahun terakhir ini Pak Kabit, kita melihat kegiatan Expo itu begitu luar biasa. Jadi bagaimana dengan kegiatan tahun ini Pak Kabit? Di Expo itu yang rencana-rencana kegiatannya, terus apa-apa saja, kemudian pelaksananya. Oh, iya. Itu, Oke, siap. Kalau Expo tahun ini itu pelaksanaannya ya dikasih sebetulnya keleluasaan kepada PT KAIN sebagai pelaksana Expo itu rentang waktu 4-5 hari. Ya, tinggal kreasi seluruh PT KAIN bekerja sama dengan Kakang Kemenak, bekerja sama dengan Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren untuk mengisi kegiatan-kegiatan Expo itu. Bukan hanya kegiatan Expo dari terkhusus kepada mereka yang mendapatkan inkubasi bisnis kemandirian pesantren, tetapi akan diisi juga kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan dialog, kegiatan-kegiatan menginformasikan seluruh kegiatan dan program Kementerian Agama. Contohnya kemarin IMIM ya, karena untuk wilayah 1 itu pelaksanaannya adalah PT KAIN UIN Alauddin, tapi bekerja sama dengan IMIM, dan kegiatannya itu cukup menarik karena dihadirkan beberapa kementerian dan lembaga dalam kegiatan Expo itu. Gunanya apa? Untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, jangan cuma persoalan keagamaan mereka yang harus tahu, tapi persoalan tentara, persoalan polisi, persoalan kesehatan, itu semua harus disampaikan kepada mereka supaya mereka punya tujuan, mereka punya cita-cita berbeda-beda dari sekian santri yang mungkin ada di Sulawesi Selatan. Luar biasa. Jadi memang saya sempat ngutip tadi bahasanya Pak Kabit, di Expo itu yang ada di gambaran saya Pak Kabit, seperti jadi satu event untuk pembekalan juga edukasi ke santri juga begitu Pak Kabit. Tadi Pak Kabit sempat sampaikan bahwasanya ada kehadiran Polri, ada TNI untuk seperti bimbingan karir atau apa. Seperti itu Pak Kabit. Iya betul, supaya anak-anak cita-citanya bukan ya hanya ke Timur Tengah, ya santri polisi. Iya. Kan alangkah enaknya kalau polisinya itu dari santri, tentaranya dari santri, kan adem, aman, betul, aman sekali lah. Ya, itu kan serba bisa, disuruh baca khutbah, bisa disuruh lari juga, bisa disuruh menembak juga, bisa disuruh baca doa, lebih baik disuruh imam, apalagi kan luar biasa Pak, multi talent lah kalau memang kalau dari santri itu. Gitu. Kalau kata-kata multi talent yang Pak Kabit cerita, memang Pak Kabit melihat sampai sekarang ini itu apa santri kita yang sudah dibekali dengan banyak talenta Pak Kabit sejak di pesantren atau sebagainya? Iya, karena di santri itu sebetulnya bukan hanya kita belajar kitab kuning, tapi seni olahraga itu juga kita belajar. Malah seni olahraga itu anak pondok pesantren itu mahir. Makanya talenta-talenta ya ada pospedanya kan, pospeda itu diisi beberapa cabang olahraga dan seni kan. Itu kan membuat bahwa pondok pesantren itu pemikiran orang itu hanya tahu baca kitab kuning dan sebagainya, tapi menyangkut persoalan seni dan olahraga itu juga mahir. Saya kira itu untuk untuk tujuan masa depan mereka. Saya bisa tangkap Pak Kabit begitu luasnya kegiatan kita pada tahun ini. Saya bisa menangkap dari apa yang Pak Kabit sampaikan. Misalnya rangkaian kegiatan ini mudah-mudahan seperti apa yang kita harapkan, itu bisa membekali santri-santri kita dengan talenta yang lebih luas, kemudian informasi terkait pesantren juga ada. Pak Kabit, untuk closing statement, Pak Kabit, apa harapan-harapan tak terkait kegiatan Hari Santri tahun ini? Iya, baik, terima kasih. Saya kira closing statement dari kami bahwa
pelaksanaan kegiatan Hari Santri tahun 2024 itu menjadi momen ya untuk membangkitkan semangat, membangkitkan daya juang seluruh stakeholder yang berkecimpung di bidang pondok pesantren maupun sebetulnya dari pemerintah daerah ya agar supaya kita bersama-sama bekerja bersama-sama untuk memajukan ya pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan ini. Terutama warga pondok pesantren, kami mohon kepada seluruh administrasi, seluruh persyaratan, seluruh yang terkait dengan pondok pesantren, tolong dilengkapilah, tolong istilahnya dipastikanlah administrasinya. Karena mudah-mudahan dengan adanya undang-undang pondok pesantren nomor 18 tahun 2019, insya Allah pondok pesantren di masa yang akan datang bisa jaya, bisa berkembang dan bisa mencapai keemasannya insya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat religi, demikian hasil bincang-bincang kita dengan Bapak Kabid Pontren di siang hari ini. Saya yakin kita bisa mendapat banyak informasi terkait apa yang kita harapkan, apa yang kita mau dapatkan, dan apa kegiatan Hari Santri pada tahun ini. Terima kasih sahabat religi, terima kasih atas perhatian kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.